Hai semuanya, terima kasih kamu sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku, channel yang termasuk channel yang random karena di sini aku bakalan upload dan bahas apa aja, mulai dari hijab, mulai dari makanan, cara ngebersihin baju dan lain-lain, semuanya aku ada. Jadi kalian bisa cek di video-video aku sebelumnya. Nah, di sini aku mau ngobrol sesuatu yang santai, tapi menurut aku lumayan penting. Ini mumpung anak-anakku lagi nggak ada di rumah, jadi aku bisa bikin video. Karena kalau mereka ada di rumah, otomatis aku tuh nggak bisa bikin video. Dan seperti biasa, seperti di video-video aku sebelumnya, backgroundnya tetap lemari ini, karena aku juga nggak nemu space yang lain yang sekiranya lebih enak buat dibikin video. Jadi mohon maaf kalau bosan. Oke, nanti kalau udah ada waktu ya aku cari spot bikin video yang lebih oke daripada lemari plastik ini. Tapi lemari ini lumayan berguna loh. Oke, aku mau bahas tentang kebiasaan wanita yang ngerasa nggak punya baju padahal bajunya berlemari-lemari. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena lapar mata, beb. Jadi menurut aku permasalahannya bukan berada di all shopnya, bukan berada di toko offline-nya, bukan karena iklannya juga, tapi tergantung pribadi masing-masing. Kalau orang itu punya kekuatan untuk mengerem nafsu belanjanya, ya nggak akan belanja kecuali dia butuh. Tetapi kalau dia emang dia nggak punya kemampuan untuk mengerem itu semua, ya jadinya selemari, tapi dia bilangnya nggak punya baju atau dia ngerasa nggak punya baju. Aku di sini mau ngingetin aja buat para perempuan di seluruh muka bumi ini bahwa nggak buat perempuan aja sih video ini, sebenarnya juga buat para lelaki. Mungkin bisa ngingetin saudaranya, adiknya, atau istrinya agar tidak berlebihan untuk membeli atau memiliki banyak pakaian. Karena apa? Karena apapun yang kita punya itu akan dipertanggungjawabkan di yaumul akhir. Jadi kalau kita punya banyak barang, otomatis ya yang kita pertanggungjawabkan lebih banyak daripada yang punya barang sedikit, gitu kan logikanya. Ini aku cerita ya, jadi dulu itu aku kalau beli baju itu paling nggak 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Itu minimal sebulan sekali, tapi nggak nyampe biasanya 2 minggu sekali itu aku udah beli baju. Akhirnya bajuku tuh numpuk. Dan suatu hari aku lihat postingan, entah itu di Instagram atau apa ya, isinya begini, perempuan itu hadis kalau nggak salah, tapi aku cari lagi kok nggak ketemu. Nanti deh aku cari lagi, misalkan ketemu aku cantumin. Mohon maaf buat yang expert di bidang ini, nggak tahu ini hadisnya sahih atau enggak, tapi yang jelas kata-kata ini cukup membuat dan menampar aku dan membuat perubahan yang sangat besar dalam hidupku. Yang dulunya aku bisa beli baju 2 minggu sekali atau sebulan sekali, tapi aku udah, alhamdulillah udah setahun terakhir ini aku udah ngerem. Jadi aku bisa cuman beli baju itu kalaupun aku butuh. Misalkan butuh pun biasanya aku akalin, kira-kira ini bisa aku mix and match sama apa ya. Nah, jadi aku baca sebuah kutipan bahwa ada perempuan di zaman Nabi, itu dia adalah perempuan yang solehah. Dia hanya punya 11 baju saja. Dia hanya punya 11 potong baju saja. Nanti aku cari hadisnya, soalnya aku lupa itu hadis aku bacanya di mana. Mudah-mudahan ketemu. Dan ketika aku baca tulisan itu, aku tuh malah kayak ngerasa tertampar. Wanita soleh di zaman Nabi aja cuman punya 11, lah ini aku punya selemari penuh dan yang aku pakai itu aja. Otomatis banyak sekali baju-baju yang mubazir, baju-baju yang gak kepake. Otomatis nanti pertanggungjawabannya di akhirat juga bakalan lebih runyam. Di sini aku nggak mau ceramah karena aku ngerasa belum punya kapasitas untuk itu. Cuman aku mau ngingetin aja dan ngajak para perempuan pada umumnya dan juga kita semua buat lebih hemat, buat lebih bisa ngontrol nafsu, buat belanja baju terutama, karena apa yang kita punya itu bakalan kita pertanggungjawabkan.
Mungkin ada yang bilang, ih ngomong doang, gimana caranya? Ada caranya. Caranya ya memang dari diri sendiri dulu, niat dulu. Kalau nggak niat juga nggak bakalan bisa. Lalu yang kedua, lebih kreatif. Artinya apa? Misalkan kita mau ada acara atau gimana, kita manfaatin aja baju-baju yang ada di lemari. Kita mix and match atau kita permak. Jadi kita bawa ke penjahit, lalu kita kasih tahu penjahitnya dirubah seperti ini. Jadi baju kamu tuh nggak yang biasa-biasa aja. Jadi bisa tetap up to date walaupun dengan baju yang kamu punya. Kamu juga bisa follow kayak akun-akun yang jualan baju di Instagram, akun-akun yang bajunya yang dijual tuh kekinian. Kamu bisa follow, jadi kamu punya referensi model baju atau kamu punya referensi gimana cara berpakaian yang menurut kamu tuh lebih oke, lebih up to date, tapi tetap low budget. Low budget itu artinya kamu tetap pakai apa yang kamu punya, nggak perlu beli baru. Jadi selama setahun terakhir ini aku praktekin cara itu dan itu lumayan membantu sekali. Jadi mulai sekarang nggak tahu kenapa, jadi kalau misalkan aku belanja di online shop kayak di Shopee, kayak di pokoknya situs belanja gitu, aku selalu beli apa yang aku butuhin aja. Biasanya yang rutin aku beli sih buat anak-anak, karena kalau anak-anak kan mereka tetap tumbuh dan berkembang, jadi bajunya tetap ganti karena nggak mungkin juga baju 6 bulan mau dipakai baju anak 3 tahun, kan nggak bisa. Jadi memang harus belanja buat kebutuhan anak. Tapi kalau untuk aku sendiri, aku usahain untuk beli kalau memang penting aja. Kalau misalkan masih bisa di mix and match sama yang punya aku sendiri, jadi aku nggak mau beli. Oke, yang selanjutnya adalah biar baju kamu itu tetap bisa dipakai sampai kapanpun, kamu juga harus pertahankan badan kamu. Banyak banget alasan yang mengatakan bahwa bajuku tuh udah nggak muat. Dulu tuh masih dipakai tuh masih muat, sekarang udah enggak. Nah, itu masalahnya. Jadi mulai sekarang kamu catat deh, kira-kira berat ideal kamu tuh berapa, dan kamu berusaha untuk hidup hemat. Banyak sekali channel-channel atau postingan-postingan di Google yang memberikan gambaran gimana biar diet tapi sehat, atau cara menurunkan berat badan, atau cara menjaga berat badan biar tetap stuck di angka ideal. Banyak banget, tinggal kamunya aja mau apa enggak, konsisten apa enggak buat ngelakuin itu. Kalau dari dulu aku emang berkomitmen sama diriku sendiri untuk mempertahankan berat badan sekalipun aku sudah punya anak, dan sekarang alhamdulillah aku punya 2 anak dan berat badanku juga masih stuck di angka yang alhamdulillah menurut aku sebelum aku punya anak juga angkanya segitu. Dan itu juga memerlukan usaha yang gak mudah. Karena apa? Kalau dulu sebelum punya anak aku makan 5 atau 6 kali sehari itu gak gendut, habis makan tidur tuh juga gak apa-apa. Tapi karena sekarang mungkin karena faktor pertambahan usia juga, jadi metabolisme tubuh itu juga udah beda, penyerapan buat makanannya juga udah beda. Jadi makan sedikit bisa langsung melar, dan kadang orang tuh nggak sadar akan hal ini. Jadi mereka makannya tuh sama kayak mereka waktu masih sebelumnya masih muda, masih belum punya anak, mereka makannya lagi. Akhirnya penyerapannya juga nggak maksimal. Akhirnya ya jadinya gendut, jadinya nambah berat badan walaupun kita makannya sedikit. Nah itu yang bikin baju-baju kita itu udah nggak bisa dipakai lagi. Kalaupun nggak bisa dipakai, usahain itu juga masih berdaya guna. Misalkan kalau masih bagus dikasih ke yang membutuhkan, atau misalkan udah jelek dipakai aja buat keset. Intinya aku tuh ngajakin kita semua buat lebih hemat, terutama dalam belanja baju. Beli aja yang penting, jangan dibeli kalau enggak penting-penting banget. Karena apa? Karena umur kita semakin berkurang dan anak-anak kita juga kebutuhannya semakin banyak, semakin besar. Lalu apalagi kita ngadepin pandemi yang belum kelar-kelar ini, jadi kita mau nggak mau kan juga harus hemat. Jadi di sini aku menghimbau dan mengajak kalian buat hidup lebih hemat, terutama dalam hal membeli baju. Kalau misalkan postingan ini atau video ini tidak berkenan buat kalian, aku mohon maaf.
Dan bukan berarti dengan aku membuat video ini aku udah lebih baik dari kalian, enggak sama sekali, karena kita sebagai manusia juga sama-sama belajar. Oke, terima kasih udah nyimak video yang ngalor ngidul nggak karuan ini. Semoga apa yang aku share ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye.